Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kavita Nurhaliza dengan presentasi modul mata kuliah Pendidikan Pancasila pada semester 1 ini, yaitu menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang pengertian Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi berarti Pancasila merupakan landasan atau ide atau gagasan yang fundamental dalam proses penyelenggaraan tata pemerintah suatu negara yang mengatur sebagaimana suatu sistem itu dijalankan. Visi atau arah dari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ialah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, serta kerakyatan yang dinilai keadilan. Seluruh warga negara Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar sistem negara. Selanjutnya, hubungan Pancasila sebagai ideologi. Hubungan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia adalah nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggara bernegara. Dengan kata lain, visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia terwujudnya kehidupan yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan. Selanjutnya mengenai pandangan para ahli dari Pancasila sebagai ideologi. Yang pertama itu Soekarno. Menurut Soekarno, Pancasila adalah filosofi hidup bangsa Indonesia yang terdiri dari 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia menjelaskan bahwa Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara, tetapi juga merupakan panduan moral yang harus dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, Muhammad Yamin. Menurutnya, Pancasila adalah rumusan yang menggambarkan cita-cita dan tujuan perjuangan bangsa Indonesia. Ia menekankan bahwa Pancasila memiliki arti mendalam, yaitu menjunjung tinggi hak asasi manusia, keadilan sosial, persatuan, dan kesatuan bangsa. Bagi Yamin, Pancasila adalah cerminan dari semangat perjuangan kemerdekaan yang harus terus dijaga dan diperjuangkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, Ali Sastromijojo. Menurutnya, Pancasila adalah landasan yang sumber hukum tertinggi di Indonesia. Ia menganggap Pancasila sebagai konstitusi yang bersifat fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Ali Sastromijojo juga menekankan bahwa Pancasila adalah landasan bagi pembentukan lembaga-lembaga negara dan sistem pemerintah yang berkeadilan. Yang keempat, dari Dr. Rajima Wedyo Diningrat. Baginya, Pancasila adalah hasil sintesis nilai-nilai budaya Indonesia dan konsep-konsep perjuangan nasional yang terbentuk dalam ribuan tahun. Ia menggambarkan Pancasila sebagai suatu ideologi yang mencerminkan kepribadian dan identitas bangsa Indonesia yang mencakup keberagaman dan keadilan. Kesimpulannya dari beberapa pendapat tokoh sejarah dan ahli Pancasila ialah Pancasila tidak hanya sekadar dasar negara, tetapi juga merupakan panduan moral, cita-cita perjuangan, sumber hukum, dan cerminan identitas bangsa Indonesia. Dengan pemahaman yang mendalam tentang Pancasila, diharapkan kita dapat menjalankan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tercipta masyarakat yang adil, beradab, dan berkeadilan sosial. Fungsi Pancasila sebagai ideologi. Yang pertama, mempersatukan bangsa, memelihara, dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan itu. Fungsi ini sangat penting bagi bangsa Indonesia karena sebagai masyarakat majemuk seringkali terancam perpecahan. Yang kedua, membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Pancasila memberi gambaran cita-cita bangsa Indonesia sekaligus menjadi sumber motivasi dan tekad perjuangan mencapai cita-cita, menggerakkan bangsa dan melaksanakan pembangunan nasional sebagai pengalaman Pancasila. Yang ketiga, memberikan tekad untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa. Pancasila memberi gambaran identitas bangsa Indonesia sekaligus memberi dorongan bagi nation and character building berdasarkan Pancasila. Yang keempat,
menyoroti kenyataan yang ada dan mengkritisi upaya perwujudan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila menjadi ukuran untuk melakukan kritik mengenai keadaan bangsa dan negara. Nilai Pancasila sebagai ideologi. 1. Nilai dasar. Artinya sila-sila Pancasila bersifat universal sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Sebuah nilai yang mendasar yang relatif tetap dan tidak berubah dan tidak terdapat dalam isi kelima sila dalam Pancasila. Kedua, nilai instrumental. Artinya Pancasila dapat dijabarkan lebih lanjut secara kreatif dan dinamis sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan catatan nilai-nilai penjabarannya tidak bertentangan dengan nilai dasar Pancasila. Yang ketiga, nilai praktis. Artinya Pancasila dapat diterapkan secara real dalam kehidupan sehari-hari. Perwujudan nilai instrumental dalam bentuk nyata di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Dalam perwujudannya nilai praktis bersifat abstrak, misalnya saling menghormati, kerjasama, dan kerukunan antar sesama. Selanjutnya perbandingan beberapa ideologi Pancasila. Yang pertama, ideologi komunisme. Ideologi komunis ini pertama kali diterbitkan pada 18 Februari 1848 berasal dari Manifest der Kommunisten. Pada saat itu, paham ini menjadi salah satu gerakan yang paling berpengaruh dalam dunia. Pada abad ke-19, komunis adalah sebuah paham atau ideologi yang menjadi bahan pembenaran mengenai paham kapitalisme di masa itu. Paham ini lebih mengedepankan ekonomi. Hal itu menjadikan petani atau buruh menjadi bagian dari produksi. Di masa selanjutnya, muncul beberapa faksi internal di paham komunis ini karena adanya perbedaan teori dan cara perjuangan dalam mencapaian tujuan, yaitu masyarakat sosialis untuk berubah menjadi masyarakat yang disebut masyarakat utopia yang didebatkan oleh penganut komunis teori dan komunis revolusioner. Keunggulan ideologi komunisme. A. Paham komunis ini mempunyai suatu kebijakan bahwa perekonomian diberikan seutuhnya ke tangan pemerintah, seperti perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maka pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, tingkat pengangguran, dan keburukan perekonomian lainnya. B. Pemerintah yang menjadi penentu perencanaan kegiatan produksi sehingga pasar dalam negeri dalam berjalan dengan lancar. Karena pengendali hanya satu sehingga tidak ada perbedaan pendapat saat mengatur perencanaan kegiatan. C. Sudah melakukan distribusi pendapatan. D. Jarang terjadi krisis ekonomi karena semua kegiatan diatur langsung oleh pemerintah yang mempunyai pandangan ekonomi lebih luas. Kekurangan ideologi komunisme. A. Pers menjadi alat propaganda oleh pemerintah untuk menyebarkan nilai-nilai komunis kepada masyarakat. B. Menonaktifkan intensif individu karena semua kegiatan diatur oleh pusat. C. Sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat. D. Dan masyarakat tidak mempunyai sistem kebebasan dalam memiliki sumber daya. Ideologi liberalisme. Munculnya ideologi liberalisme dilatar belakangi oleh situasi di Eropa sebelum abad ke-18 yang diwarnai oleh perang agama, feodalisme, dominasi kelompok aristokrasi, dan bentuk pemerintahan yang bercorak monarki absolut. Dalam situasi demikian, ide-ide liberal yang mencerminkan aspirasi kelompok industrialis dan pedagang mulai diterima. Selanjutnya, dengan dukungan pemikiran-pemikiran liberal klasik seperti John Locke, J.S. Mill, Herbert Spencer, Adam Smith, dan David Hume, ide-ide liberal tersebut mulai terwujud baik dalam pemikiran ekonomi, politik maupun sosial, hingga akhirnya perkembangan liberalisme sebagai ideologi politik semakin mantap seiring dengan terjadinya Revolusi Inggris 1688, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Ketiga revolusi tersebut mengukur dua prinsip hukum yang mendasari politik liberal, yaitu 1. Pernyataan tentang hak asasi manusia (HAM), dan 2. Adanya konstitusi yang menetapkan tatanan politik. Di tingkat praktisi, kedua prinsip tersebut menjiwai pedoman-pedoman dalam kehidupan bernegara. Pedoman-pedoman tersebut antara lain ialah A. Adanya hukum yang tidak memihak dan berlaku umum, atau tidak ada keistimewaan bagi kelompok ningrat, agamawan, atau golongan terpandang lainnya.
B. Hukum dibuat untuk menjamin sebesar mungkin hak yang sama bagi tiap individu agar mereka dapat mengejar tujuan hidupnya. Bagi Edwell Langwork, 2001. Terdapat prinsip dasar yang melandasi liberalisme, yaitu individualisme, kebebasan, keadilan, dan kesetaraan, serta utilitarianisme. 1. Individualisme. Individualisme merupakan inti pemikiran liberal yang menjiwai seluruh basis moral, ekonomi, politik, dan budaya. Individualisme sendiri dapat diartikan sebagai pemikiran yang menjunjung keberadaan individu dan masyarakat hanya dipandang sebagai sekumpulan individu semata. Individu memiliki otonomi dan merupakan sumber seluruh nilai. Yang kedua ialah kebebasan. Kebebasan dalam liberalisme dipandang sebagai hak yang dimiliki tiap orang. Hak ini yang memungkinkan tiap individu dapat kesempatan yang sama untuk mengejar kepentingannya. Dari perspektif liberalisme, kebebasan tidak hanya dipandang sebagai hak, melainkan juga sebagai kondisi yang memungkinkan tiap-tiap individu dapat mengembangkan bakat dan keterampilannya. Dalam hal ini, kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan dalam hal positif. Yang ketiga, keadilan dan kesetaraan. Nilai keadilan yang dijunjung kaum liberal dilandasi oleh komitmen terhadap nilai kesetaraan. Tekanan liberalisme di sini adalah keyakinan bahwa secara universal manusia memiliki hak yang sama dan secara moral kedudukan manusia adalah setara. Dengan demikian, tiap-tiap individu memiliki hak dan kesempatan yang setara untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilannya. Yang keempat, utilitarianisme. Prinsip utilitas atau manfaat adalah prinsip yang memungkinkan tiap-tiap individu dapat mengkalkulasi apa yang secara moral, baik dengan menjumlahkan keuntungan atau kenikmatan yang diperoleh dari setiap aspek tindakan yang dipilih. Di tingkat masyarakat pun, prinsip ini dapat dijadikan pedoman untuk pengambilan keputusan yang menguntungkan masyarakat banyak, yang kemudian dikenal sebagai prinsip the greatest happiness for the greatest number. Dengan demikian, pilihan tindakan individu selalu didasarkan pada perhitungan jumlah keuntungan yang diperoleh ketimbang kerugiannya. Inilah yang dimaksud dengan prinsip utilitas. Liberalisme dapat dikatakan sebagai ideologi yang begitu menyatu dalam kehidupan masyarakat barat, namun tidak lepas dari kritik. Kelebihan ideologi liberalisme. 1. Menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi. Masyarakat tidak perlu menunggu komando dari pemerintah. Yang kedua, setiap individu bebas untuk memiliki sumber-sumber daya produksi. Hal ini mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam perekonomian. Yang ketiga, timbul persaingan untuk maju karena kegiatan ekonomi sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat. Yang keempat, menghasilkan barang-barang bermutu tinggi karena barang yang kurang bermutu tidak akan laku di pasar. Yang kelima, kontrol sosial dalam sistem pers berlaku secara bebas. Berita-berita ataupun ulasan yang dibuat dalam media massa dapat mengandung kritik-kritik tajam, baik ditujukan kepada perseorangan, lembaga, atau pemerintah. Yang terakhir, yang keenam, masyarakat dapat memilih partai politik tanpa ada gangguan dari siapapun. Kelemahan ideologi liberalisme. 1. Sulit melakukan pemerataan pendapatan. Hal ini dikarenakan persaingan bersifat bebas, di mana pendapatan jatuh kepada pemilik modal ataupun majikan, sedangkan golongan pekerja hanya menerima sebagian kecil dari pendapatan. Yang kedua, pemilik sumber daya produksi mengeksploitasi golongan pekerja, sehingga yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Yang ketiga, sering munculnya monopoli yang merugikan masyarakat. 4. Sering terjadi gejolak dalam perekonomian karena kesalahan alokasi budaya oleh individu yang sering terjadi. 5. Karena penyelenggaraan pers dilakukan oleh pihak swasta, pemerintahan sulit untuk mengadakan dan memberikan kontrol, sehingga pers sebagai media komunikasi dan media massa sangat efektif menciptakan gambaran di masyarakat sesuai misi kepentingan mereka. 3. Ialah ideologi Pancasila. Pancasila sebagai dasar filsafat serta ideologi bangsa dan negara Indonesia bukan terbentuk secara mendadak serta bukan hanya diciptakan oleh seseorang sebagaimana yang terjadi pada ideologi-ideologi lain di dunia.
Namun terbentuknya Pancasila melalui proses yang cukup panjang dalam sejarah bangsa Indonesia. Secara kausalitas Pancasila sebelum disahkan menjadi dasar filsafat negara, nilai-nilainya terdapat ada dan berasal dari bangsa Indonesia sendiri yang berupa nilai-nilai adat, istiadat, budaya, dan nilai-nilai religius. Kemudian, para pendiri negara Indonesia mengangkat nilai-nilai tersebut dan dirumuskan secara musyawarah mufakat berdasarkan moral yang luhur, antara lain dalam sidang-sidang BPU PKI pertama, sidang Panitia 9 yang kemudian menghasilkan Piagam Jakarta yang memuat Pancasila yang pertama kali, kemudian dibahas lagi dalam sidang BPU PKI yang kedua. Fungsi pokok Pancasila 1. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila berkedudukan sebagai norma dasar atau norma fundamental atau fundamental norm. Dengan demikian, Pancasila menepati norma hukum tertinggi dalam ideologi Indonesia. Yang kedua, sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila merupakan kaidah negara yang fundamental, artinya kedudukannya paling tinggi dalam penyusunan aturan di Indonesia. 3. Sebagai pandangan hidup. Nilai Pancasila merupakan pedoman dan pegangan dalam pembangunan bangsa dan negara. Keempat, sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Nilai Pancasila mencerminkan kepribadian bangsa sebab nilai dasarnya merupakan kristalisasi nilai budaya bangsa Indonesia. Yang kelima, sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pancasila lahir dari hasil musyawarah para pendiri bangsa dan negara, founding father. Pancasila sebagai dasar negara. Ideologi dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu ideologi dalam arti sempit dan ideologi dalam arti luas. Dalam arti luas, ideologi menunjukkan sebagai pedoman hidup di semua kehidupan, baik pribadi maupun umum. Sedangkan dalam arti sempit menunjuk sebagai pedoman hidup dalam bidang tertentu, misalnya sebagai ideologi negara. Ideologi negara merupakan ideologi mayoritas warga negara tentang nilai-nilai dasar negara yang ingin diwujudkan melalui kehidupan negara itu. Pancasila ada ideologi negara, yaitu gagasan fundamental mengenai bagaimana hidup bernegara. Sebagai ideologi bangsa Indonesia, Pancasila sebagai ikatan budaya atau cultural bond yang berkembang secara alami dalam kehidupan masyarakat Indonesia, bukan secara paksaan. Pancasila sebagai ideologi negara yaitu 1. Memperkokoh persatuan bangsa karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. 2. Mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuannya dan menggerakkan serta membimbing bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Yang ketiga, memelihara dan mengembangkan identitas bangsa dan sebagai dorongan dalam pembentukan karakter bangsa berdasarkan Pancasila. Yang keempat, menjadi standar nilai dalam melakukan kritik mengenai keadaan bangsa dan negara. Pancasila sebagai sebuah ideologi memiliki 3 dimensi, yaitu dimensi realita, artinya nilai dasar yang terkandung dalam ideologi itu secara real berakar dan hidup dalam masyarakat atau bangsanya, yaitu mencerminkan kenyataan hidup yang ada di dalam masyarakat di mana ideologi itu muncul untuk pertama kalinya. Dimensi idealisme, artinya kualitas ideologi yang terkandung dalam nilai dasar itu mampu memberikan harapan kepada berbagai kelompok dan masyarakat tentang masa depan yang lebih baik. Dimensi fleksibilitas atau dimensi pengembangan, artinya kemampuan ideologi dalam mempengaruhi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakatnya. Dengan memandang pengertian ideologi sebagai sebuah ide atau gagasan, Franz Magnus Suseno menyatakan bahwa ada ideologi tertutup dan ideologi terbuka. Ideologi tertutup adalah ideologi yang nilainya bersifat mutlak. Ideologi tertutup bersifat dogmatis atau a priori. Dogmatis berarti mempercayai suatu keadaan tanpa data yang valid, sedangkan a priori berarti berprasangka terlebih dahulu akan sesuatu keadaan. Ideologi tertutup memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Cita-cita sebuah kelompok, bukan cita-cita yang hidup di masyarakat. 2. Bersifat totaliter, menguasai semua bidang kehidupan masyarakat. Yang ketiga, tidak ada keanekaragaman baik pandangan maupun budaya. Yang keempat, rakyat dituntut memiliki kesetiaan total
pada ideologi mutlak, konkret, nyata, keras, dan total. Ideologi terbuka adalah ideologi yang pemikirannya terbuka. Ciri-ciri ideologi terbuka antara lain merupakan kekayaan rohani budaya dan masyarakat, tidak diciptakan oleh negara tetapi digali dari budaya masyarakat. Isinya tidak instan atau operasional sehingga tiap generasi boleh menafsirkannya. Menginspirasi masyarakat untuk bertanggung jawab. Perbedaan dari kedua ideologi ini, ada ideologi terbuka bersifat inklusif, tidak totaliter, dan tidak dapat dipakai melegitimasi kekuasaan sekelompok orang, artinya bahwa sistem ini bersifat demokratis dan terbuka. Sedangkan ideologi tersebut bersifat otoriter, negara berlaku sebagai penguasa dan totaliter. Berdasarkan ciri-ciri yang sudah disebutkan sebelumnya, Pancasila memenuhi syarat sebagai ideologi terbuka antara lain. Pancasila adalah pandangan hidup yang berakar pada kesadaran masyarakat Indonesia. Isi Pancasila tidak langsung operasional, hanya berisi 5 dasar, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Karena hanya berisi nilai dasar, maka perlu adanya penafsiran. Pancasila menghargai kebebasan. Hal ini tercermin dalam makna sila kedua yang tidak saja mengakui kebebasan dan kesederajatan manusia Indonesia, tapi semua bangsa di dunia. Pancasila adalah ideologi politik, pedoman hidup masyarakat, bangsa, dan negara. Pancasila menghargai pluralitas seperti yang tercermin dalam sila pertama. Sila ini mencerminkan semua agama yang ada di Indonesia. Keunggulan dan kelemahan ideologi Pancasila. Keunggulannya yaitu memiliki sikap-sikap positif yang dimiliki ideologi-ideologi lain yang ada di dunia. Membela rakyat, peran serta negara tidak membuat rakyat menderita. Tahu seharusnya seluruh komponen masyarakat saling memiliki keterikatan, memberi kebebasan kepada rakyat atau dalam politik dan beragama, menjunjung tinggi hak asasi manusia tanpa menghilangkan hak orang lain dan lain-lain. Kelemahannya, terlalu ditinggi-tinggikan atau berlebihan. Kelemahan Pancasila dibandingkan ideologi-ideologi lain sangatlah sulit untuk dicari, karena Pancasila sendiri mengambil segala hal-hal positif yang ada dalam setiap ideologi yang ada. Untuk bangsa Indonesia, Pancasila memang sudah tepat apabila dijadikan sebagai ideologi bangsa. Hanya saja, cara pengamalan bangsa kita saat ini terhadap Pancasila sudah salah kaprah. Segala sesuatu yang menjadi makna atau nilai Pancasila tersebut seakan-akan sudah tidak ada lagi. Dan praktek untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila lama-kelamaan mulai memudar. Selanjutnya, faktor-faktor yang mendasari Pancasila dipilih sebagai ideologi. Yang pertama, Pancasila merupakan ide-ide para pahlawan bangsa. Yang kedua, Pancasila merupakan sumber dari segala hukum. Yang ketiga, Pancasila merupakan aturan paling umum bagi bangsa Indonesia. Demikian penjelasan dari saya mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, sampai jumpa kembali. Jangan lupa like, comment, and share ya teman-teman. Bye-bye.